Kok enak-enak banget lah kuasa hukumnya si pembunuh ini bilang seharusnya bebas demi hukum apa? Enak aja bilang si Kuatmaruf bebas. Kita itu ngomong atau jaksa penuntut umum itu melontarkan dakwaan itu bukan karena asumsi, tapi analisanya mereka itu kita berdasarkan analisanya kita dari jawaban-jawaban kebohongan-kebohongannya mereka. Kok asumsi pula, nggak bergetar apa bibir-bibir kuasa hukumnya ini ngomong? Enak aja kalian ngomong, ada orang yang meninggal pengen seenak jidat kalian aja pengen bebas gitu, kalian pikir itu kasus apa? Orang yang dibunuh bukan binatang, tahu nggak? Orang ketahuan nyuri ayam aja, maling sendal aja nggak bisa bebas gitu aja kok, ada hukumannya. Bahkan dihukum 10 tahun aja kita nggak terima, merasa nggak adil. 10 tahun apalagi bebas. Kita itu berdasarkan bukan asumsi tapi analisa. Kamu tahu kan apa arti analisa? Ini kuasa hukumnya si Kuatmaruf ini aneh-aneh aja. Tidak ada yang mengatakan di sini Kuatmaruf terlibat, orang dia ada di TKP kok, dia penembakan kok. Kok tidak ada. Aneh-aneh aja kalian ini ngomong. Yang nelpon dari awal katanya dia yang nelpon si Sambo, si PC yang nelpon apa? Baradae ya nangis-nangis ya, atau Ricky Rizal nangis-nangis. Rupanya nggak seperti itu. Skenario berubah lagi. Kalau memang ceritanya demikian, kenapa harus berskenario? Karena skenario tembak-menembak itu tidak membuat mereka juga lepas dari jerat hukum yang namanya membunuh, sekalipun diperkosa. Malah lebih bagus yang seperti ini. Kenapa? Setelah udah dapat jawaban gitu. Pantesan si PC lama banget ditahan sampai berbulan-bulan nunggu tes sehat lah ini segala macem. Nyatanya rupanya memang iya, dia udah harus ngomong kong kali kongi sana sini dulu. Ini si Kuatmaruf sama si Ricky Rizal ini saya tahu ini masih ngarepin 500 juta. Pengen ngejepit Baradae. Kalau ditanya selalu jawabannya tidak melihat pelecehan. Tidak melihat pelecehan tapi membantu meluruskan seolah-olah pelecehan itu ada, membenarkan yang diucapkan si PC. Gak peduli Baradae yang terjepit dikorbankan ini nih, si monyong-monyong ini. Pikirnya kalau si PC menang mereka dapat cuan. Ini nih makanya sampai detik ini bertahan ini si Kuatmaruf sama Ricky Rizal ini. Manusia gak berakhlak ini semua ini. Kayak gak punya Tuhan ini satu-satu. Bisa-bisanya dia bilang bagaimana mungkin Kuatmaruf membawa 2 bilah pisau disandingkan dengan senjata api, sementara almarhum Brigadir J memiliki senjata api lah. Emang dia pegang senjata api? Lagian senjata apinya kan disembunyikan. Lagi pula kalau mereka pas ketika berantem kan cuma laga mulut. Alasan aja melindungi diri. Emang dia ada diancam pakai apa-apa? Hanya demi untuk melindungi diri. Ngapain dia langsung jaga-jaga? Berarti otaknya si Kuatmaruf udah tahu bakal ada terjadi pengen fisik, makanya dia jaga-jaga gitu. Kan mereka berantemnya cuma adu mulut. Lagi pula dia ngapain sampai 2 pisau? Dari situ pun kita berpikir, itu analisa kita, bukan asumsi. Ini kuasa hukum udah tua-tua tapi nggak jelas juga ini. Udah tua kalian itu. Maunya banyak-banyak ini beramal, cari duit nggak usah segitunya lah. Kalian fitnah orang lain hanya demi biar kalian seolah-olah hebat, kalian memenangkan perkara-perkara si pembunuh. Hanya kalau si Kuatmaruf kita ini kan dia karena dia nutup balkon, karena itu bukan tugas dia biasanya, tidak pernah dia sebelumnya menutup itu. Kenapa tiba-tiba tanpa diperintah dia menutup itu? Bodoh kali pun. Analisa kalian bilang pula ini asumsi apa? Kebohongan yang mana? Semuanya kalau tidak melihat pelecehan itu. Kalau hanya karena berantem di tempat, biar kalian tahu si Kuatmaruf berantem sama si Joshua, terus seolah-olah kalian membenarkan pelecehan itu kan bilang. Dari situ pun terlihat ada fakta. Entah mereka berantem karena duit, emang kalian tahu? Kok bisa pula pelecehan? Kalau memang si PC benar dilecehkan, diperkosa itu nenek, udah
Kalau memang nenek tua itu diperkosa, ngapain juga dia setelah si almarhum Brigadir J meninggal dia ngelapor polisi? Seharusnya pasti dia masih hidup ngelapor, biar bisa diminta keterangan, ditanya. Ini udah meninggal baru dilaporkan. Udah gitu dimintakan bukti, dia nggak mau. Lewat kuasa hukumnya bilang tidak diwajibkan korban memberikan barang bukti. Ya udah, masalahnya ada fakta yang membuktikan dia tidak dilecehkan. Itu yang tidak terbantahkan. Dia muji-muji. Setelah itu dia bilang apa? Dia bilang dia tidak tahu kapan dia dilecehkan. Dia sendiri nggak tahu dia kapan dilecehkan. Terus ngapain? Mungkin seperti itu. Di pengadilan dia saya mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti. Ih, idiotnya ini. Olo aja saya di situ. Udah saya bilang ini kalau anak saya ini Brigadir J ini udah gerem banget saya lihat manusia kayak gini. Iya beneran. Kalau saya ya jadi orang tuanya almarhum Brigadir J, gerem banget aku lihat si PC ini. Bisa jadi saya buat ini. Barangkali memang nafsu si Arman Haris, entah si Febriansa, Ramsal Aritono lihat kamu. Saya telanjangin aja kamu depan mereka. Nafsu gak mereka lihat nenek tua? Udah kisut kayak begitu. Masa pula kamu bilang masalahnya memperkosa ada orang? Itu mustahil kamu diperkosa ada orang di rumah itu. Alasanlah karena dianya nggak mau karena almarhum Brigadir Joshua itu kan badannya lebih besar dari ajudan yang lainnya. Ya kalau mau lebih besar kayak kalau orangnya ada 10 orang, alasan kamu aja. Tiba-tiba kamu melapor udah meninggal, apa artinya? Terus ngapain kamu suap si A, si B, si C? Kalau kamu nggak salah, kita nggak salah, nggak perlu nyuap orang kita yang dirugikan kok, malah kita rugi secara materi lagi. Bodoh kamu itu, perempuan licik kamu itu, licik tau nggak? Ini lagi sekuat maruf, nggak salah. Hanya karena berantem dia sama si ini Brigadir J, bisa jadi si kuat maruf yang ini yang tertangkap basah sama si almarhum Brigadir Joshua, kan kita nggak tahu. Itu fitnahnya mereka. Terlihat dari mereka berbelit-belit terus, berubah-ubah. Bahkan itu tuh si Rizal itu, mustahil dia nggak melihat itu, hanya karena dia semua demi hati. Insiden kecil aja di depan kita dipanggil orang, kadang kita nggak noleh kok. Ada kecelakaan depan rumah kita, ini ya udah jelas-jelas ada yang mau dieksekusi bakal mati. Alasan kata oleh pengacaranya si Mbak Zeka ya, entah siapa itu namanya. Dia tuh nggak mencegah Baradae karena dia juga masih bertanya-tanya, apa iya mungkin? Apa juga bertanya-tanya, udah jenderal memerintahkan, masa iya jenderal main-main? Bertanya-tanya, ngalah saja, noleh saja kalian. Giliran kayak gini pengen lepas semua dari jerat hukum, lagi nggak bergetar bibir kalian ngomong kayak gitu. Terus kalau kalian semua ngerasa nggak salah ya, kalian tuh dengerin kuasa hukumnya Kuat Maruf ini ya, sama Sambo yang terlebihnya. Kalau kalian kuasa hukumnya Kuat Maruf, Ricky Rizal, semua kalian yang tersangka itu tidak merasa membunuh almarhum Brigadir J, terus siapa yang bunuh? Hantu. Mati anak orang begitu aja. Terus kalian mau melimpahkan semua si Baradae yang nembak, ada disuruh Baradae tiba-tiba nembak orang gitu. Di depannya si Brigadir Jenderalnya yang pengecut dan pecundang itu, dia membunuh. Seolah-olah dia apa gitu, membunuh ajudannya, membunuh dia gini aja gini, kayak orang goblok. Gayanya mulutnya si Sambo ini ngomong dia akan bertanggung jawab atas semuanya sama perwira-perwira lain, nggak bergetar bibirnya ini apa. Giliran di pengadilan noleh saja kamu, semuanya kamu sangkal, semua jadi kamu fitnah, ajudan kamu pun kamu fitnah. Manusia pengecut kamu, pecundang kamu, nggak berakhlak kamu semua. Enak aja bibir kalian bilang itu bebas. 10 tahun aja mereka dihukum, kita nggak terima, apalagi bebas. Jelas-jelas ngebunuh, kok nggak terlibat pula, jelas-jelas di CCTV si Kuat Maruf itu ikut dalam rancangannya. Dari jawaban mereka sendiri, siapa suruh mau disuap si Sambo? Kok ngomong asumsi? Kita nggak berasumsi, ini analisa kita. Seperti Anda itu kuasa hukum Kuat Maruf bilangnya diduga melecehkan, kalian aja mengatakan itu dugaan pelecehan. Tapi hanya karena si Kuat Maruf dan almarhum Brigadir J berantem, itu kalian bilang merupakan fakta. Emang kalian tahu berantemnya kenapa?
Mulut busuk si PC si Sambo kalian dengarkan sama si PC si Kuatmar. Hah?